Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Nazarullah. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan ini mata kuliah proyek pemrograman 4 dan dosen saya yaitu yang bernama Purwanto Eskom. Nah, di sini kita akan ke slide berikutnya ya, masuk ke dalam materi tentang server. Ya, langsung kita next aja. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan Windows Server? Ya, jadi Windows Server itu adalah suatu merek brand sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang mendukung manajemen tingkat enterprise, penyimpanan data, aplikasi, dan komunikasi. Windows Server ini berperan sebagai server atau data center yang berperan dalam pengelolaan jaringan server. Windows Server pertama dirilis pada 24 April 2003 dengan edisi yaitu Windows Server 2003. Nah, di sini apa aja sih fungsinya dari si Windows Server? Nah, jadi Windows Server merupakan sistem operasi server yang digunakan untuk mengelola dan mengatur konfigurasi server dari perangkat-perangkat yang terhubung dengan komputer server di dalam suatu jaringan komputer. Windows Server mampu mendukung kinerja atau performa sebuah komputer server yang telah terhubung pada suatu jaringan sehingga sistem berjalan dengan baik. Nah, jadi gunanya Windows Server ini untuk menghubungkan perangkat-perangkat agar bisa saling berhubungan dengan baik satu sama lainnya. Nah, lanjut aja kita next untuk slide berikutnya. Nah, iya, di sini jadi kelebihan Windows Server 2003. Kenapa saya mengambil Windows Server 2003? Karena saya menyesuaikan dengan spek laptop yang ada ya. Jadi saya menggunakan Windows Server 2003. Nah, kelebihan dari Windows Server 2003 apa aja sih? Yang pertama itu proses instalasi dan penggunaan yang lebih simpel dan mudah dipahami dibanding dengan Windows NT. Nah, yang kedua dirancang untuk memenuhi kebutuhan harian pada perusahaan dengan skala besar. Yang ketiga mempunyai tampilan visual yang lebih elegan dari versi OS Windows sebelumnya, serupa dengan Windows XP. Yang keempat ini proses rebooting sistem yang lebih cepat. Yang kelima dapat menjalankan DHCP yang bertujuan untuk mempermudah organisasi atau perusahaan besar dalam mengelola lalu lintas jaringan data. Nah, yang keenam, proses DHCP dapat diatur dengan lebih cepat dan mudah. Nah, itu tadi yang saya jelaskan itu adalah kelebihan dari Windows Server 2003. Oke, nah di sini di slide selanjutnya ini adalah kekurangan dari Windows Server 2003. Nah, jadi di sini ada kekurangannya Windows Server. Yang pertama itu terdapat beberapa program yang tidak bisa digunakan Windows Server 2003 walaupun program tersebut dibuat oleh Microsoft. Nah, yang kedua kurang cocok dijalankan pada web versi 2.0 ke atas. Yang ketiga memerlukan komputer dengan spesifikasi hardware yang lebih tinggi. Nah, yang keempat keamanan datanya nih kurang optimal. Jadi itu sih yang kekurangan dari si Windows Server. Nah, lanjut aja kita next untuk slide berikutnya. Nah, di sini ada DHCP. Apa sih yang dimaksud dengan DHCP? Tuh, DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP itu adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jadi dengan adanya DHCP ini, si IP ini mendapatkan IP lokal otomatis, ya kan? Jadi si klien ini nantinya dapat IP lokal otomatis dari si server. Jadi kalau tidak menggunakan DHCP, maka semua komputer itu menggunakan IP secara manual. Jadi lebih bukan lebih sulit sih, jadi lebih lama lah waktunya untuk proses
buatan IP. Tapi ketika dimasukkan ke DHCP, dia akan otomatis ada berapa klien yang ada di situ, nanti otomatis IP itu akan dibagi dengan tersendiri. Nah, jadi ini fungsi apa saja sih fungsi dari si DHCP server ini? Nah, yang pertama fungsinya mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Yang kedua, mencegah IP konflik. Yang ketiga, memperbarui alamat IP secara otomatis. Yang keempat, mendukung penggunaan kembali alamat IP. Jadi itu fungsi dari si DHCP server. Nah, kita lanjut next ke slide berikutnya. Nah, di sini apa pengertian FTP itu? FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol atau Protocol Transfer File. Nah, jadi FTP itu merupakan seperangkat prosedur atau aturan yang memungkinkan perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain. FTP merupakan perangkat aturan yang digunakan perangkat dalam jaringan TCP/IP internet untuk memindahkan file. Jadi dengan adanya si FTP ini, apabila klien kehilangan file yang entah itu ke-delete dengan tidak sengaja atau filenya itu korup, maka si server ini bisa membalikan file yang hilang di si klien. Jadi dengan otomatis server itu membackup data yang ada di komputer-komputer klien. Bahkan mau klien itu hilang semua datanya, si server bisa membalikan data tersebut ke si klien. Nah, jadi apa itu server FTP? Server FTP merupakan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pemindahan file dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, benar kan yang tadi saya jelaskan? Jadi FTP ini bisa memindahkan file-file dari satu perangkat ke perangkat lain. Jadi dia bisa dengan otomatis apabila sudah terhubung si klien ini ke server dan menggunakan FTP, maka akan bisa lebih mudah untuk mengirim atau memindahkan file dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Makanya FTP itu penting dalam suatu perusahaan. Jadi kalau perusahaannya ada memasang server dan memasang FTP, otomatis dia lebih mudah untuk memindahkan file satu ke perangkat yang lain. Nah, jadi kita lanjut lagi ke slide yang terakhir nih. Apa masalah yang diselesaikan oleh FTP? FTP sering digunakan untuk menangani file dalam jumlah besar. Itu mengapa sering digunakan dalam pengembangan web. Saat membuat perubahan pada situs web, Anda dapat mengelola transfer file dengan sesi FTP yang memberikan cara mudah untuk mengunggah file spesifik, menambah file gambar, memindah template gambar, dan lain-lain. Para profesional IT juga menggunakan file transfer protokol untuk memindahkan sekumpulan file server dalam jumlah besar dengan sistem tertutup. Nah, jadi di sini rata-rata sekarang orang-orang yang bekerja di bidang IT ini harus memahami tentang server dan juga memahami apa sih server itu, dan juga dia pasti memahami apa sih FTP itu dan gunanya FTP itu untuk apa. Nah, jadi di sini gunanya FTP itu ya tadi yang seperti saya bilang, itu lebih mudah untuk mengirim file dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Jadi si IT ini tidak perlu ribet-ribet lagi datang ke mejanya klien, apa yang hilang dan dia mengcopy data di meja klien, tidak perlu ribet-ribet seperti itu. Jadi dia hanya tetap diam di server dan mengirim data melalui FTP ke si klien yang tertuju. Jadi tidak usah ribet-ribet, data hilang samperin, kasih data yang ada di server. Jadi melalui jarak jauh pun bisa, tapi dalam lingkup kantor gitu, kayak dalam lingkup dia satu server dengan si klien gitu. Jadi lebih mudah lah menggunakan FTP itu untuk mengirim file-file yang hilang atau file-file yang korup ataupun file-file yang dikirim dengan jumlah yang sangat besar gitu. Jadi FTP itu penting digunakan di server. Ya, mungkin sekian itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.